Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Darah Yesus, darah anak domba Allah, darah yang berseru lebih kuat daripada darah Abel, sehingga kita senantiasa, doa kita senantiasa didengarkan oleh Tuhan. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita, Allah yang setia. Segala pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Kalau Tuhan menyertai kita di tengah sengsara, kita boleh berkemenangan. Di tengah sengsara, kita boleh memujiakan Tuhan, menyembah Tuhan. Di tengah sengsara, kita boleh berkata, Tuhan tetap baik. Haleluya. Karena Dia menopang, menguatkan kita. Kembali kita angkat pujian kita, Tuhan tetap baik.
Haleluya, haleluya. Ya, pujian ini merupakan keyakinan kita. Kita percaya apapun pengalaman hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mengerjakan kemuliaan. Karena di balik semuanya kita percaya firman Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan barang siapa yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, tiba saatnya kita berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Allah kami, yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Juga Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami umat-Mu Tuhan, membawa kami hari demi hari berkemenangan, membawa kami hari demi hari diubahkan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, pemeliharaan yang ajaib sepanjang minggu ini, pembelaan-Mu, pemeliharaan yang luar biasa Engkau nyatakan bagi kami. Dan hari ini kami boleh ada di tempat ini, mengucap syukur kepada-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami sampai di hadirat-Mu berkedupa berbau harum, dan nyata kasih-Mu berkati kami dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita berikan persembahan kita. Kasih-Nya seperti sungai. Kita rindukan firman Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kita, mengalir di hati dan bagian tanah yang subur, untuk sungguh-sungguh firman Tuhan mengerjakan kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, hati yang haus dan lapar akan kebenaran,
berikan tanah yang subur untuk tempat benih firman Tuhan ditaburi. Saudara kita bangkit berdiri, angkat pujian kita, lembutkan hatiku ya Yesus. Pengorbanan-Mu yang besar ya Tuhan, menyelamatkan kami, melindungi kami, memberikan kekuatan yang berlimpah bagi kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari daging kami, manusia kami ini Tuhan Yesus.
Tapi yang kami banggakan adalah pengorbanan-Mu yang menjamin kehidupan bagi kami. Kehidupan sekarang ini sampai kehidupan yang kekal, ya Tuhan Yesus. Engkau begitu besar, Engkau begitu nyata hidup di dalam diri kami Tuhan. Dan kami ada di dalam Engkau. Kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Semua kami yang hadir pada siang hari ini, Engkau melihat keberadaan kami, apapun pergumulan kami, apapun masalah kami letakkan di bawah kaki-Mu. Semua akan mendapatkan kemenangan karena sudah semua Engkau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami alami, sehingga kami selalu bersyukur, kami selalu melayani Engkau Tuhan. Perjalanan hidup kami ke depan senantiasa mohon tuntunan Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai kami di hari-hari yang lalu. Penyertaan-Mu tetap kekal bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau dengar pujian kami, merupakan korban yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini kami akan menerima firman Allah, firman yang hidup, yang selalu menjamin kehidupan kepada kami. Urapi setiap pendengaran kami, berikan kekuatan kepada hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, siang hari ini pertolongan dan kasih Tuhan bagi kita semua sepanjang minggu ini. Tuhan sertai kita, Tuhan lindungi kita, sehingga hati ini penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi, biarlah semua mendatangkan kebaikan kepada kita. Tidak ada maksud Tuhan mencelakakan kita, saudara-saudara, tapi semua rencana Tuhan bahkan yang kita alami pun kita percaya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari siang hari ini sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Terima kasih saudara sudah mendoakan kami. Ya, hari Minggu yang lalu tidak bisa hadir bersama saudara karena kondisi tubuh kami yang lemah. Ya, tetapi bisa pulang hari Senin kemarin, dan terus saudara doakan karena tubuh ini lemah, ya, dalam keadaan lemah selalu bersyukur dan selalu mohon dukungan doa saudara supaya Tuhan pulihkan kesehatan saya. Ya, Tuhan memberkati. Siang hari ini kita menerima firman kuat seperti pohon di tepi aliran air. Ya, saya di tengah-tengah kelemahan saya, keterbatasan saya, beberapa hari ini saya percaya kita seperti pohon di tepi aliran air. Ada panas terik, ada hujan, ada masalah-masalah saudara-saudara. Tetapi ketika kita berada seperti di tepi aliran air, ya, aliran air ini berbicara mengenai firman Roh Kudus, pribadinya Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, kita kuat saudara-saudara, ya. Dan inilah yang selalu saya gumuli juga, supaya kita juga apapun pergumulan kita di hari-hari terakhir ini, kita harus kuat. Kekuatan kita bukan dari diri kita, tetapi karena kita dekat dengan aliran air itu saudara-saudara sekalian. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini pelajaran penting dari pemazmur ini, mengalami banyak hal, tapi dari awal dari mazmur ini dia sudah tunjukkan kalau kita berada di tepi aliran air, ya, apapun itu pergumulan itu kita mampu jalani. Saudara-saudara, silakan Bapak Siwila membaca bagi kita Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, silakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya, lanjut ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Iya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lanjut. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Iya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya, lanjut ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Iya. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Terus. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Lanjut 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Iya, saudara-saudara, tema kita harus kuat seperti pohon di tepi aliran air. Ya, kita harus kuat, kehidupan rohani yang kuat seperti pohon di tepi aliran air, saudara-saudara. Ya, ciri-cirinya kehidupan yang seperti pohon di tepi aliran air tidak mengikuti jalan orang fasik di ayat 1. Ya, kita tidak ikuti nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia belajar menjauhi. Jadi saudara-saudara, sikap kita yang tepat menghadapi akhir zaman ini, kita jauhi segala perbuatan dosa. Ya, kita jauhi supaya kita berada di tepi aliran air. Ya, yang kedua adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, kesukaannya adalah firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Inilah tandanya kehidupan orang yang kuat seperti pohon di tepi aliran air. Jadi kita pastikan saudara-saudara tidak percuma ketika saudara hidup di dalam kebenaran. Tolak segala dosa, kejahatan, kefasikan, pencemooh, kita jauhkan, kita tolak dan kita menjauh, saudara-saudara. Dan kita selalu rindu terhadap firman, merenungkan firman itu siang dan malam, dan itu sangat penting, saudara-saudara. Ya, saya juga beberapa hari ini terus belajar untuk merenungkan firman, apa yang menjadi maksudnya Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita renungkan. Ya, itulah membawa hidup kita seperti pohon berada di tepi aliran air. Itu ciri-cirinya, saudara-saudara. Ya, kalau saudara masih tetap hidup di dalam dosa, berjalan menurut orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh, jauh kita dari tepi aliran air. Namanya saja sudah berjalan dari harta dosa fasik, berdiri di tengah orang berdosa, duduk dalam kumpulan cemooh, jauh dari aliran air, jauh dari berkat Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus pastikan kita suka, senang terhadap firman, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, inilah yang kita gumulkan, beribadah dengan Tuhan. Itu bagus sekali sikap kita, saudara-saudara sekalian, supaya kita berada seperti pohon di tepi aliran air. Ya, nanti kita melihat hasilnya kalau kita tinggalkan dosa, saudara-saudara, tidak ikut-ikutan dalam berbuat dosa, kita renungkan firman, sebenarnya tidak terlalu sulit itu, saudara-saudara. Nggak terlalu sulit, yang penting segala dosa kita tidak ikut-ikutan, kita menghindar, kita menjauh, saudara-saudara. Dan kita merenungkan firman siang malam, itulah membuktikan kita seperti pohon berada di tepi aliran air. Ya, dan hasilnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Kenapa banyak orang gak suka merenungkan firman? Karena dianggap percuma, tidak ada gunanya saya merenungkan firman. Ya, hidup nasihat orang fasik itu sangat bagus, rasanya kayaknya menguntungkan, menyenangkan. Berdiri di jalan orang berdosa kayaknya membahagiakan, tapi itu jauh dari tepi aliran air. Bahkan duduk dalam kumpulan pencemooh, banyak orang senang di situ, saudara-saudara. Habis waktunya, disuruh beribadah tidak ada waktu, tapi kalau berjalan menurut orang fasik selalu ada waktu. Berdiri dengan orang berdosa selalu punya waktu. Duduk di kumpulan pencemooh dia punya waktu, tapi ketika disuruh ayo merenungkan firman gak ada waktu. Ya, satu hari
kadang-kadang nggak pernah sentuh firman Tuhan. Nah inilah saudara-saudara, jauh kita dari aliran air. Ya, tapi coba kita gunakan hari-hari kita. Sekarang kan Alkitab kita bisa di handphone kita, nggak usah bawa Alkitab semacam begini. Setiap hari kita bisa baca Alkitab lewat handphone saudara. Ya, supaya kita pastikan kita berada seperti pohon kuat, pohon yang tangguh, pohon yang kuat, yang berada di tepi aliran air. Hari-hari ini gak ada kekuatan kita, saudara-saudara, apalagi kekuatan kita. Ya, kekuatan daging kita gak seberapa. Ya, saya juga merasakan itu. Apalah yang dapat saya banggakan dari tubuh saya? Tidak ada, saudara-saudara. Daging kita ini gak ada yang kita banggakan. Tapi yang kita banggakan, kita kuat karena kita renungkan firman siang dan malam. Atau seringkali kita sebut ada waktu-waktu kita untuk beribadah. 3 macam ibadah itu kita tekuni. Itulah kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Ditambah lagi setiap hari baca Alkitab. Ya, mungkin saudara pikir baca Alkitab kok nggak ada nampak hasilnya langsung, makanya kita malas membacanya. Tapi coba kita tekuni, saudara-saudara. Setiap hari ada kita baca Alkitab kita, ya, mungkin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sampai Alkitab kita ini berulang-ulang kita baca, saudara-saudara. Ya, di handphone saudara bisa kita garisi, di handphone kita kan kita kasih warna, mana ayat yang menyentuh kita hari itu, kita kasih warna. Kapan perlu di handphone kita bikin catatan-catatan. Hari ini yang saya terima dari ayat itu. Jadi handphone handphone saya ini banyak tulisan-tulisan di situ. Saya garis bawahi, saya catat. Makanya rugi saya kalau tidak merenungkan firman itu siang dan malam. Ditambah lagi saya men-share, membagikan khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Saya suruh Erik untuk ayo bagikan khotbah ini, dan sungguh banyak orang sangat diberkati, saudara-saudara. Ya, baik di TikTok juga saya masukkan, di Instagram, di Facebook, ya, banyak mereka diberkati, saudara-saudara. Karena itulah supaya kita pastikan daripada kita diisi handphone kita dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakiti orang, menyinggung perasaan orang, itu kan tidak ada gunanya bagi kita. Tapi coba kita gunakan hari-hari ini handphone kita, jangan digunakan dengan negatif, gunakan untuk perkara-perkara positif. Kapan perlu setiap hari siang malam merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, daripada kita merenungkan nasib kita. Ya, daripada saya merenung, aduh gimana sakit saya ini, besok matilah saya. Kalau mati saya bagaimana, membuat beban dalam hidup saya. Saya nggak mau, saudara-saudara. Di rumah sakit pun, berapa hari saya di rumah sakit, saya baca handphone saya, saudara-saudara. Ya, daripada saya pikir-pikir, aduh obat inilah, obat itulah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Makin terpuruk kita, saudara-saudara. Tapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Ya, renungkan firman itu siang dan malam. Inilah membuat kita seperti pohon. Makanya disebutkan tadi di ayat 2 itu dilanjutkan ayat 3 di beginian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Siapa yang disebut ia? Ia itu adalah kita, orang-orang yang kesukaannya adalah firman, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, itulah kehidupan kita yang kuat. Ia seperti pohon, lengkapnya itu kuat. Dia kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kekuatan kita, saudara-saudara, ya, kita kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bersyukur kita, saudara-saudara. Ya, beberapa pohon kalau dia di tepi aliran air, ayat ini berkata ada 3 hal yang didapatkan. Kalau kita merenungkan firman Allah siang dan malam, kita kuat seperti pohon di tepi aliran air. Pertama yang kita dapatkan, saudara-saudara, menghadapi panasnya terik,
menghadapi segala situasi, segala keadaan, saudara-saudara. Seperti pohon ini, coba ulangi dulu, dibaca ayat yang ketiga. Demikian, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Terus, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama, ia tidak layu daunnya, dan tidak layu daunnya, berarti kuat menghadapi segala kondisi, segala keadaan, segala pergumulan. Itulah kekuatan kita, saudara-saudara. Menghadapi teriknya panas, kalau pohon berada di tepi aliran air, pohon yang lain sudah layu, saudara-saudara, sudah kering, tapi pohon yang berada di tepi aliran air, ayat membilang tidak layu daunnya. Inilah yang pertama, saudara-saudara. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi pergumulan, masalah ekonomi, masalah pendidikan di pekerjaan, masalah kesehatan kita. Pertama, kita tidak layu, artinya tidak putus asa, tidak putus asa, saudara-saudara. Tapi selalu kuat, tidak putus asa, tidak layu daunnya, tidak putus asa, tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tapi selalu kuat. Itulah yang pertama. Kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam, kita kuat seperti pohon berada di tepi aliran air. Ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, panas, terik, itu tidak bisa kita hindar, saudara. Selama kita di bumi ini, tidak bisa kita menghindar siang dan malam, panas dan hujan. Selama di bumi ini nggak bisa kita hindarkan itu. Sakit dan sehat, gak mungkin saudara bilang, aduh saya sehat sajalah Tuhan. Selama kita di bumi ini ada kekurangan, ada kelimpahan. Begitulah masih kita di dunia ini, saudara-saudara. Tapi karena kita merenungkan firman Allah siang dan malam, kita tidak putus asa, tidak kecewa. Kita selalu berjuang, kita selalu bergairah, saudara-saudara. Saya pengalaman di hari-hari ini saya hadapi selalu begitu. Firman yang saya renungkan ada kekuatan bagi saya. Penyakit macam begini aja kok membuat saya lemah. Saya berjuang untuk kuat walaupun kondisi saya sangat lemah. Asam lambung saya kambuh, asam urat saya kambuh. Saya makan obat gak tahan lambung saya, ginjal saya lepaskan, saudara-saudara. Karena di rumah sakit sambil diinfus dikasih pula makan obat setiap hari. Kadang saya makan, kadang gak saya makan karena gak kuat asam lambung saya. Saya bilang sama dokternya, dokter kalau obat begini 2 dikasih, asam lambung saya kambuh dokter. Enggak, ada di situ Pak obat asam lambungnya. Sampai pun pulang disuruh lagi makan pil. Asam lambung saya nggak kuat, saudara. Nah inilah, biarpun kaki saya sakit, saya harusnya makan anti nyeri. Tapi lambung saya nggak tahan, udah nggak saya makan. Untuk apa itu Tuhan memberikan kekuatan kepada saya? Paling nanti Ibu Gembala masakkan bubur, Tadi pun dibuatkan bubur, saudara-saudara, dari bubur apa itu namanya? Dari sagu, dibuat tadinya dari tepung tepung tapioka, dibuat begitu, saudara-saudara. Saya tanya teman, pendeta, saya tanya Pak Sony, jangan makan bubur. Kalau makan bubur, lambung itu makin punya gas dia katanya. Mendingan pakai nasi sedikit, berulang-ulang supaya asam lambung itu makin baik. Jadi saya nggak makan bubur lagi, saudara-saudara. Nanti kalau dimasak Ibu Gembala tepung itu lembut, tadi suruh lagi makan nasi. Walaupun saya genggam begini, semua nggak enak bagi saya, saudara-saudara. Ikan nggak rasa ikan, dibikin sop nggak ada terasa. Kemarin saya suruh sama Bapak CL belikan dulu Bapak
susu beruang itu, saudara-saudara. Malah goncang perut saya, mau mual, mau BAB. Saya bilang sama istri, barangkali saya entah kurang vitamin ini. Sejak saya asam urat nggak makan apa-apa, sudah daging tidak, ikan tidak, nasi tok, saudara-saudara. Saya bilang sama istri, jangan-jangan saya ini kurang vitamin ini, badan saya lemah, ya. Tapi saya bersyukur kembali firman Tuhan ini yang kesukaan kita, firman Tuhan siang dan malam, kita tidak layu, ya, kita tidak layu, saudara-saudara. Mungkin saya kalau diperiksa dokter kemarin, dokternya bilang, Pak, setelah ini karena Bapak buang darah, periksa, nanti kami kasih rujukan, itu ada masalah itu kalau Bapak terus pendarahan. Saya sudah pikir-pikir, pasti nanti katanya udahlah kanker usus, harus operasi. Udah saya enggak lah, saudara-saudara, percaya saya kuasa Tuhan begitu besar. Makanya saudara-saudara doakan Bapak Gembala saudara. Saya percaya saudara doakan terus supaya saya sehat. Karena teman saya begitu juga, pendarahan, bawa ke rumah sakit, harus dipotong ususnya, buang air besar pun harus pakai kantong plastik di sampingnya. Waduh, saya ngeri itu, saudara-saudara. Ya, saya tanya dia, kenapa dulu? Gimana gejalanya? Ya itu BAB, terus BAB berdarah, periksa, saudara-saudara. Aduh, makin lemas, saudara-saudara. Ya, itu pun spesial ada nanti pembantu untuk mengurus dia, ngasih makannya. Aduh, saudara-saudara. Tapi selalu bersyukur kita kuat seperti pohon di tepi aliran air. Karena kita merenungkan firman itu siang dan malam. Itu kekuatan kita, saudara-saudara. Firman itu menjadi kekuatan kita, ya. Dilahirkan kita oleh firman Allah. Firman itu menjadikan kita kuat. Makanya Ibrani berkata firman itu kuat, firman itu tajam, saudara-saudara. Ya, dan ini kita yakini, terus saya yakini, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama. Kita kuat seperti pohon di tepi aliran air karena kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Yang pertama kita lihat adalah menghadapi panas terik, tidak layu daunnya, menghadapi situasi yang sulit, ya, situasi masalah-masalah, sakit penyakit, kesulitan di mana-mana, kita kuat menghadapinya. Kita tidak lemah, kita tidak putus asa. Bahkan menghadapi dosa-dosa kita berani menolak, ya, menolak. Ada pujukan berdosa, ajakan berdosa. Ayo, kalau kau lakukan ini untungmu besar. Kamu lakukan ini, wah, hidupmu senang, hidupmu bahagia. Harus berani kita menolak, ya, supaya kita menghadapi segala keadaan kita mampu, saudara-saudara. Apalagi yang kedua, kalau kita seperti pohon yang kuat, pohon yang di tepi aliran air karena merenungkan firman siang dan malam. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, menghasilkan buah pada musimnya. Itu tadi di atas, ya. Coba ulang lagi Bapak Bila ayat yang ketiga. Demikian dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, iya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Iya, ini saudara bagian yang kedua, ya, menghasilkan buah pada musimnya. Nah, buah-buah apa yang diminta oleh Tuhan? Kalau kita merenungkan firman Allah siang dan malam, kita seperti pohon yang kuat yang berada di tepi aliran air. Ada buahnya, saudara-saudara. Pertama, buah ucapan syukur. Bersyukur itu suatu buah yang diminta oleh Tuhan. Ya, coba kalau situasi kita, saudara-saudara, situasi kita tidak enak, menghadapi panas, mestinya kita kan mengeluh. Aduh, kenapa Tuhan kok panas terus, kok hujan terus? Kenapa Tuhan saya kok sakit? Lalu kita salahkan Tuhan. Tapi karena pohon ini berada di tepi aliran air hidup, dia merenungkan firman Allah siang dan malam. Apapun keadaannya, menghadapi situasi apapun, dia menghasilkan buah.
Ya, dia menghasilkan buah pada musimnya. Pohon yang lain tidak berbuah, begitu dia layu, nggak ada harapan untuk berbuah. Tapi pohon yang berada di tepi aliran air dia berbuah, saudara-saudara. Ya, tidak layu daunnya berbuah. Ya, buah yang pertama adalah buah ucapan syukur. Biar keadaan tidak enak, keadaan yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan bagi diri kita, belajarlah kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Rahasia bersyukur itu kan sudah berulang-ulang, dan saya diajar oleh Tuhan untuk selalu melakukan. Ya, selalu bersyukur. Keadaan apapun, Tuhan, aku bersyukur. Dalam segala hal, tidak hanya waktu sehat kita bersyukur, waktu berkecukupan kita bersyukur, waktu sakit sekalipun, waktu lemah pun, waktu kekurangan pun, kita belajar bersyukur, saudara-saudara. Di Ibrani 13 disebutkan buah-buah dari pohon yang berada di tepi aliran air, saudara-saudara. Ada 5 buah di sana. Kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam, saudara-saudara. Kita baca Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-15 mulai, silakan. Demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini yang diminta oleh Tuhan dari kita, saudara-saudara sekalian. Kalau kita merenungkan firman Allah siang dan malam, kita seperti pohon yang kuat di tepi aliran air. Dalam segala sesuatu kita masih bisa menghasilkan buah pada musimnya. Buah pertama adalah korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, ini pelajaran, saudara-saudara. Kan sulit bagi orang sakit dikatakan kau bersyukur kau sakit. Ya, duh Tuhan, syukur Tuhan, terima kasih kau kekurangan. Ya, pekerjaanmu nggak berhasil, kau bilang syukur. Nah, ini banyak orang nggak terima, saudara-saudara. Tapi kita harus tunjukkan buah pada waktunya. Ya, mulai dari buah ucapan syukur. Bersyukur kita, Tuhan, terima kasih. Dalam segala keadaan ada maksud Tuhan di dalamnya. Tidak ada maksud Tuhan buruk. Selalu bagi kebaikan kita Tuhan adakan. Makanya kita selalu bersyukur. Ya, menghasilkan buah pada musimnya. Buah pertama untuk bersyukur, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menuntut Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Belajar untuk bersyukur. Yang kedua, saudara-saudara, berbuat baik. Ya, ayat 16, silakan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Iya, yang kedua adalah perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Ya, saya sakit di rumah sakit, saudara-saudara, ada pula di situ mahasiswa lebih sakit dari saya. Dia nggak ada orang tuanya ditarutung. Ya, air nggak punya, air panas nggak ada, air termos nggak ada. Dibilang sama saya, Opung, mintalah air hangat, Opung. Ya, saya kasih, saudara-saudara. Ya, ada lagi di samping saya pemuda, masih SMK kelas 3, juga sakit. Ya, opungnya lama datang, nggak ada opungnya malam sama-sama kami aja. Opungnya nanti siang baru datang, setelah itu sore pulang. Dia udah perih kali perutnya. Ya, kau si Boy namanya Boy, ini roti opung makan ya. Gue bilang, aduh Pung, terima kasih Pung. Saya kasih roti, itu senang dia. Aduh lumayan, opung saya tadi kok lama kali nggak datang, mengisap perutnya, terlambat makan, saudara-saudara. Jadi kita berbuat baik walaupun situasi kita juga sakit, saudara-saudara. Ya, tapi kita selalu berbuat baik, Kita lakukan kebaikan. Ya, terakhirnya aku mau pulang, datang situ bidannya. Saya tanya, itu baru apa itu? Baru ini. Ya,
siapa suamimu? Si ini. Anakmu kemarin si perempuan. Pak, katanya. Jadi gimana kerjaan suamimu? Udah mau itu suamiku itu, katanya. Kenapa kau bilang mau? Mau ditampelengi aku. Aku kan kerja. Suamiku menjaga anak di rumah. Rupanya menjaga anak di rumah bukan menjaga anak. Dia pergi main sama buruh yang lain. Hampir nangis dia cerita, saudara-saudara. Itulah Pak, hidup inilah Pak. Satu kampung pula kami Pak, katanya. Aduh, dalam hatiku ngeri pula lah sekarang ini. Jadi siapa menjaga si budak, ku titipkan sama tetangga, katanya. Coba kan ngeri, ada yang lebih ngeri lagi dari kita. Ada uang saya limpul. Nanti kasihlah itu ya sama si budak. Ngeri aku mendengarkan ceritamu, ku bilang. Iyalah Pak, katanya. Aduh, saudara-saudara. Kita kan banyak, saudara-saudara. Jadi gimana itu? Angkat setrema lagi, main pukul dia Pak. Sudah main perempuan saya, dipukulinya. Jadi gak malu sama keluarga, datang pula mertua, aku pula yang salah. Saudara, aku pula yang salah Pak. Satu kampung kami, katanya. Aduh, coba saudara. Tapi kita belajar berbuat, saya ingat itu. Kita pun susah, tapi berbuat baiklah, saudara-saudara. Nanti kasih sama si Buti, dia kasih tahu ada pendeta, kasih sama mau berkat. Sudah umur 1 tahun lebih, 1 tahun 8 bulan. Udah lagi pandai-pandai ngomong, pandai-pandai belajar. Nanti ku sampaikan pun Pak. Ada seorang hamba Tuhan mendoakanmu nak supaya kau menjadi anak yang baik. Diingat itu saudara-saudara. Ya. Walau kita keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak senang, bagi kita pun kesulitan. Tapi belajar kita berbuat baik. Belajar berbuat baik saudara-saudara. Ya. Itu disebutkan menghasilkan buah. Bersyukur, saudara-saudara. Ya, berbuat baik, jangan lupa berbuat baik. Kalau masih ada kesempatan, berbuat baiklah kita, saudara-saudara. Karena gak selamanya kita mampu berbuat baik. Kadang-kadang ada kita mau berbuat baik, gak punya, saudara-saudara. Saya kebetulan masih ada sini uang jaga-jaga saya limpul. Aku kira itu, ambil dompet saya. Nanti kasih sama si Butet ya neteskan air mata dia mendengarkan itu, masih melepaskan itu saya sudah makasihlah Pak, katanya. Beginilah kami Pak kalau petugas di kesehatan ini, ya udahlah syukurilah, bilang selalu ada berkatnya ya. Begitu saudara-saudara. Jadi kita menghasilkan buah walaupun keadaan kita tidak mengizinkan, situasi yang sulit, situasi yang tidak seharusnya begitu, tapi belajar kita untuk selalu bersyukur, selalu berbuat baik, saudara-saudara. Nah itulah pohon yang berada di tepi aliran air, pohon yang berada di tepi aliran air. Ya, tidak layu daunnya, tidak putus asa menghadapi segala keadaan, saudara-saudara. Ya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Dan selalu lakukan itu saudara-saudara sampai hari ini. Selalu kita niatkan, Tuhan kalau Engkau masih berikan aku hidup, aku belajar untuk berbuat baik, belajar berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita berikan itulah nilainya kekal, saudara-saudara. Ya, guru kami dulu selalu bilang, segala berkat yang di tangan kita nilainya enggak kekal. Iya ya, saya pikir. Segala berkat yang masih di tangan kita bisa diambil pencuri, bisa dimakan lengan, bisa lain-lain, saudara. Tapi segala sesuatu yang kita berikan, inilah nilainya kekal. Segala sesuatu yang kita berikan untuk orang lain yang sangat membutuhkan, ya kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, itulah nilainya kekal. Jika kadang-kadang kita hidup dari segala berkatku masih sedikit kali uangku untuk nilai kekal. Ya, masih banyakkan berkat penghasilan saya hanya untuk nilai yang fana, yang nggak ada nilai kekal, saudara-saudara. Tapi coba kita belajar. Nah, ini pun kita selalu belajar, Tuhan, kalau berikan Engkau hidup supaya aku punya harta di sorga. Ya, simpanlah hartamu di sorga. Coba dicari ayat itu, saudara-saudara. Kalau nggak kita kasih, ya dimakan ngengat, dimakan pencuri. Lukas atau berapa, coba dicari Pak Bungsong. Ya, tapi kalau kita berikan, kita kan kadang-kadang malas, nggak usah lah.
Selama itu di tangan kita, nggak kita berikan, nggak nilainya kekal. Tapi kalau itu kita berikan, ya, itu kita berikan, itulah menyimpan harta di sorga, nilainya kekal, saudara-saudara. Ya, janganlah simpan harta di bumi ini, karena di bumi ini bisa dimakan ngengat. Ya, coba siapa menemukan? Tapi simpanlah hartamu di sorga. Ya. Ada yang sempat menemukan di Lukas pun, di 4 Injil, di Matius pun ada, di Yohanes tidak ada, tapi di Matius, di Lukas ada itu, saudara-saudara. Ya, karena harta di bumi ini selama masih di tangan kita, saudara-saudara, tidak akan nilainya kekal. Pasal 6 Injil Matius, ya, ayat 19, silakan Bapak Sila. Matius 6 19. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Iya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Terus. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Iya, inilah saudara-saudara, lanjut. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, Iya. dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Iya, ini yang selalu dibilang oleh guru kami dulu. Segala sesuatu kalau masih di tanganmu, nilainya nggak kekal, ya. Tetapi ketika engkau berikan, baik kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan, ya, memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, saudara-saudara, itulah nilainya kekal, ya, nilainya kekal. Makanya tidak henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur, ya. Ada kemarin di Sibolga, Ibu Gembala masih terhutang itu. Ada kawan kami hamba Tuhan, Ibu Gembala nitip, nanti Bu, kalau kau pergi keluar ke Sibolga belikan ikan ya. Ibu Gembala nggak kasih uangnya, tapi nanti nitip ya. Nah, di bawah saudara-saudara. Lalu Ibu Gembala ngasih, inilah berapa? Nggak usah lah tante. Coba. Aku bilang sama Ibu Gembala, kau terhutang. Ingat itu, kapan-kapan ketemu kau kasih lebih dari itu, aku bilang. Karena dia sudah pergi ke sana, ongkosnya sebagainya, jangan dibeli itu limpul, kau kasih limpul lebih dari itu. Pasti satu saat jumpa lagi dengan dia. Nah, saudara-saudara, begitu kita, ya, kita menghasilkan buah. Kita tidak layu karena firman, karena Tuhan. Kita buktikan itu. Saya nggak layu dalam masalah apapun, saya nggak layu, daun saya nggak layu. Saatnya saya berbuah untuk mengucap syukur. Ya, yang kedua untuk selalu berbuat baik, Ya, ini Mama si Oci pulang ke apa? Karena si Oci melahirkan, saudara-saudara. Kalau nggak salah anaknya si Oci laki-laki ini pun belum nitip Ibu Gembala, ya. Kita berbuat baik, saudara-saudara, ya. Belum berbuat baik, kita belajar berbuat baik. Segala sesuatu yang sudah kita berikan, itulah nilainya kekal, saudara-saudara, ya. Yang ketiga, kalau kita merenungkan firman itu siang dan malam, kita kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Masih balik ke Mazmur pasal 1 tadi. Apalagi yang ketiga, kita lihat kegunaannya, keuntungannya kepada kita, ya. Ulangi dulu baca apabila sekali lagi. Demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Terus, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya, yang ketiga, saudara-saudara, inilah. Kalau kita merenungkan firman Allah siang dan malam, kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita kuat seperti pohon di tepi aliran air. Yang ketiga bagi kita dampaknya adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya seringkali renungkan itu. Tuhan, saya merenungkan firman siang dan malam, ya.
Daun saya tidak akan layu, tidak gampang putus asa, ya. Berbuat baik, ya, berhasil pada menghasilkan buah pada musimnya, bersyukur, berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kan sangat luar biasa, saudara-saudara. Dijamin Tuhan kita berhasil, ya. Padahal tadi kita pikirkan gimana supaya aku berhasil, punya usaha ini, cara itu. Anak-anak, gimana supaya aku berhasil di pendidikan saya, di pelajaran saya, ya. Gimana caranya? Renungkan firman siang dan malam, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Ya, yang ketiga, selalu mengucap syukur, berbuat baik. Selama ada kesempatan, baik kalian di sekolah, di pekerjaan, kalau ada temanmu sangat susah, berbuat baik, saudara-saudara. Ya, ini saya terpukul juga. Ada diri saya di Unimed, saya telepon, Bere, ya, mamanya saya telepon, di kosmu itu masih bisa 1 orang. Kemarin itu kan 2 orang di satu kos. Nggak mau, panas sekali. Aku bilang ada dari kampung 1 orang. Ini waktu si Esther mau cari kos. Ada 1 dari kampung, 2 orang kalian di kos kan bisa. Enggak, panas, nggak mau aku. Datang mamanya, aku tendel kau nanti, katanya. Ku tunjangnya, ku tendel nanti kau begitu kau ngomong sama tulang, katanya. Coba, karakternya nggak baik, saudara-saudara. Ya, taunya aku di kampung pun susah kalinya orang tuanya. Tapi dia nggak mau, saudara-saudara. Sendiri katanya dia di kos itu. Inilah syukur si Esther dapat teman kosnya dari orang Pakat, saudara-saudara. Ya. Karena si lihat cerita tempat kosnya si Esther itu, aduh ngeri Pak, katanya. Saya langsung pikir-pikir, cari. Puji Tuhan si Esther dapat teman yang bagus juga, saudara. Tapi coba bayangkan, Bere kita dari kampung bisa ngomong begitu, saudara-saudara. Sampai datang itu tuh, ku tentel kau, artinya ku pijak kau nanti, gitulah itu. Ngomong gitu kan sama tulangmu. Ya, kau pikir apa kau, katanya. Tapi ngengkel, tidak mau, saudara-saudara. Coba. Jadi pikirnya hidup ini hanya sekali saja. Apa payahnya? Bukan orang kaya, bukan orang apa, orang susahnya di kampung sana. Ya, laptopnya aja kapan kau itu gimana nya, adanya laptop yang second katanya. Ku bilang laptop yang second nanti salah pula. Itulah dikasih itu laptop begini, suruh kasih begitu, bilang beli yang baru, namanya kuliah, nggak bisa, nggak punya laptop. Ya. Dan gimana lah seorang tuanya menyediakan saudara-saudara. Belajar kita berbuat baik, itu maksud saya. Anak-anak kita juga di sekolah, usahakan berbuat baik. Nggak hilang itu kebaikanmu. Sama dosenmu, sama guru, sama apa, nggak akan hilang itu. Kebaikan itu akan pasti kita menabur kebaikan. Pasti kita tuai kebaikan, saudara-saudara. Jadi hasil yang pertama, hasil yang berikutnya, ketiga, kalau kita merenungkan firman Allah siang dan malam, kita seperti kuat seperti pohon di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara bayangkan itu. Satu saat kita berhasil, benar juga ya. Orang gak kerja, saya dapat pekerjaan. Oh, itu kan hasilnya. Pekerjaan saya diremehkan orang, tapi saya punya penghasilan dari itu. Apa saja diperbuatnya berhasil. Kita imani, saudara-saudara. Ya, apa saja diperbuatnya berhasil. Coba. Makanya kita belajar. Jangan kita apa saja diperbuatnya nggak berhasil. Gagal terus, gagal sana, gagal sini, saudara-saudara. Ya. Tapi cobalah renungkan firman itu siang dan malam. Ya. Selalu dalam menghadapi apapun jangan putus asa. Selalu menghasilkan buah ucapan syukur, perbuatan baik, sehingga pada akhirnya nanti apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan jasmani, gimana kunci keberhasilan jasmani? Apa kaya raya? Bukan, saudara-saudara. Ya, dia berhasil langsung punya ini, punya itu, enggak. Ukuran Tuhan yang kita pelajari. Gimana orang yang berhasil hidupnya secara jasmani? Ya, yang pertama bisa mencukupkan diri dengan berkat Tuhan, itu sudah berhasil itu. Guru kami dulu selalu bilang,
Ya, rahasia orang berhasil, rumus berhasil secara jasmani, mencukupkan diri dengan apa yang diberikan Tuhan. Itu sudah berhasil secara jasmani. Ya, Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5. Itu sudah berhasil, saudara-saudara. Ukuran jasmani itu mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Makanya kami dulu dalam pelayanan selalu begitu, Tuhan ini berkat-Mu, kami harus cukup dengan berkat-Mu ini. Harus kami mencukupkan diri. Ya, nggak bisa kita pinjam sana, pinjam sini, ngutang sana, ngutang sini, enggak. Harus pandai kami mencukupkan diri dengan apa yang ada. Berkat Tuhan. Silakan Ibrani 13 ayat 5. Demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lanjut. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Tuhan menolong kita. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi keberhasilan jasmani ini penting kita catat, supaya nanti saudara, aduh aku gak berhasil karena gak kaya seperti si Anu. Bukan begitu. Kita mulai mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Kalau saya bisa bersaksi, kolektif berapalah saudara, kolektif saudara kami kumpul-kumpul, perpuluhan saudara kami kumpul, bisa anak-anak kuliah. Itu hebat loh saudara-saudara. Ya, bisa anak-anak ini kuliah. Ya. Dari mana? Karena belajar mencukupkan diri. Jadi saudara kalau berhasil, rumus orang-orang yang berhasil itu saudara-saudara, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Satu saat saya di Bengkulu beli alat-alat rumah tangga. Saya datang ke toko orang China saudara-saudara jam-jam 10 lah kira-kira. Ya, buka tokonya. Saya tengok ibu ini, bos ini hanya makan sepermi. Ya, permisilah Pak, ya saya sarapan dulu katanya, makan sepermi. Ya, kok bisa begitu dalam hatiku? Inilah orang-orang yang berhasil. Modalnya nggak dimakan, keuntungannya mungkin dipikir keuntungan hari ini mampu makan sepermilah dulu. Sampai punya toko besar. Saya punya gembala dulu, ya sudah almarhum. Dia sampai di Kalimantan Tengah itu punya perusahaan yang sangat luar biasa. Punya CP, punya PT. Apa katanya? Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, orang-orang supaya usaha minjam sana, minjam situ bangkrut. Saya enggak katanya. Enggak, berkat yang ada saya kumpulkan, mampu beli kapal satu, besok beli kapal yang kedua. Mampu beli satu mobil pickup, besok beli truk. Itu punya keuangan sangat luar biasa. Jangan jangan biasakan meminjam, katanya sama aku. Kapan perlu, masukkan uangmu di bank. Diajar kami saudara-saudara punya rekening di bank. Ya, jangan ke bank minta pinjaman, susah kau katanya. Tapi coba kau punya bank, kau menyimpan di situ. Kau satu saat orang berhasil. Karena banyak orang di bank kesempatan meminjam, hancur-hancuran. Tapi di bank dia menyimpan. Dialah seorang berhasil. Itu kata kepala kami di Kalimantan, saudara-saudara. Ya. Jadi rumus keberhasilan pertama, keberhasilan jasmani adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau mampunya kita beli tomat saja, makan kita ya tomat. Mampunya makan nasi sama ikan kecepet, ya udah. Gak usah ikuti si Anu makanannya begini, tanya di warung, waduh begini. Gak usah. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Adanya mampu makan nasi dengan sambal, puji Tuhan. Kami di kampung dulu makan nasi sama garam. Makan nasi, didikan garam, udah. Ya. Mencukupkan diri, itu rahasia berhasil. Jadi saudara nanti kalau mau berhasil secara jasmani, silahkan saudara punya bank tapi jangan untuk meminjam. Punya bank tapi untuk menyimpan. Saudara akan lihat hasilnya. Ke depan saudara akan berhasil, saudara-saudara. Keberhasilan rohani terakhir. Ya, kita apa saja yang dibuatnya berhasil. Pertama, keberhasilan jasmani. Bisa mencukupkan diri dengan berkat Tuhan.
Keberhasilan rohani bisa mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan lewat ibadah. Itu keberhasilan rohani. Ibrani pasal 12. Roma pasal 12 maksud saya. Ya, Roma pasal 12. Silakan Pak Muhammad ayat 1. Demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya, jadi keberhasilan rohani beribadah. Ya, nggak beribadah, nggak berhasil, saudara-saudara. Keberhasilan rohani bisa mempersembahkan tubuh kita. Ya, banyak orang gak suka beribadah, gagal rohaninya, saudara-saudara. Tapi kita belajar mempersembahkan tubuh kita yang kudus, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Itu kita gunakan. Itulah keberhasilan. Ya, masih kurang sehat pun kita belajar, kita beribadah. Sakit-sakit sedikit pun kita tunjukkan supaya kita berhasil rohani. Kita harus beribadah, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya mari tema kita hari ini, kita kuat seperti pohon di tepi aliran air. Karena kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Renungkan firman itu siang dan malam. Pertama, kita tidak akan layu. Kita kuat. Kita tidak putus asa menghadapi segala situasi, segala keadaan. Tidak putus asa. Kita selalu bersyukur walau menghadapi situasi yang tidak enak. Kita bersyukur sampai kita bisa berbuat baik, ya, menghasilkan buah pada musimnya. Terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gimana supaya berhasil? Cukupkan diri dengan berkat Tuhan. Seberapapun itu, minta kepada Tuhan mencukupkan supaya kita diajar Tuhan mencukupkan seberapapun penghasilan kita. Dan kita beribadah, itulah orang yang berhasil jasmani rohani. Beribadah kepada Tuhan. Lewat beribadah kepada Tuhan, keberhasilan kita akan terjamin, saudara-saudara. Ini kami sampaikan dengan segala keterbatasan kami. Kita datang kepada Tuhan. Pemain musik tampil ke depan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Engkaulah alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu, ini hidupku, pimpin jalanku. Kita naikkan pujian ini dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri.